Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program utamanya. Oke, tapi sebelum lanjut terlebih dahulu, saya akan rename ya formnya di sini biar seragam dengan nama kelasnya. Login form. Ya, oke. Setelah ini saya akan menambahkan satu form baru lagi. Oke, add new Windows form. Ini saya ubah jadi main form. Main form. Nah, ini main form kita. Nah, tampilannya masih seperti ini. Saya masuk ke propertiesnya, saya ubah namanya, ya ada spasi antara main dan form. Kemudian start positionnya saya taruh di tengah. Oke. Nah, bagaimana caranya memanggil main form ini dari login form? Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan satu metode baru buatan kita sendiri. Public void show main form. Dia akan menerima uh, login form ya, login form. Tujuannya apa? Saya membuat parameter di sini ya supaya pada saat ditampilkan nanti secara otomatis main form akan ditampilkan, tetapi login form akan disembunyikan. Nah, supaya saya masih bisa mengakses login form pada saat form utama di close atau dimatikan, saya harus menyimpan login form ini ke dalam suatu variabel. Nah, untuk mendapatkan login formnya itu, saya harus melewatkannya lewat parameter pada metode show main form. Nah, selanjutnya saya perlu membuat variabel satu di sini, private login form. Nah, tujuan dari variabel ini adalah untuk menyimpan variabel yang dilewatkan lewat parameter show main form. Ya, jadi okay, so not self this login form equals to login form. Oke. Jadi nilai dari login form akan diberikan ke variabel login form. Nah, di sini kemudian saya akan membuat form utama ini visible. Visible sama dengan true. Nah, perintah yang lain misalnya bisa juga dengan this show. Ya. Oke, setelah ini. Nah, setelah jadi, metode ini saya perlu panggil di login form. Oke. Ini metode kita yang tadi. Ini saya komen dahulu. Nah, ini saya kemudian akan membuat objek dari main form. Sama dengan main form, sama dengan new main form. Kemudian saya akan, login formnya akan saya sembunyikan terlebih dahulu, this visible, sama false. Kemudian mainnya, main form, show main form, this. Jadi, objek dari form login form akan saya lewatkan lewat parameter ya dari show main form ini. Oke, demikian kodenya. Saya akan coba ya. Oke, saya coba username-nya admin 123 4 login. Nah, ini main form-nya sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah dari main form-nya ini, saya akan membuat suatu menu. Ya, menu seperti yang dijelaskan tadi.
Oke, menu di mana? Oh, di sini menu. Menu strip, saya coba drag and drop. Oke, saya buat pertama menu file. Kemudian di sini logout. Kemudian selanjutnya, ya biar lebih termodifikasi, ini saya isi dengan separator, kemudian di bawahnya lagi saya isi dengan dan quit. Nah, di sini ada menu question type. Di bawah menu question type ada checkbox. Dan di bawahnya lagi ada dan this box. Nah, untuk perilaku dari menu-menu ini saya akan jelaskan kemudian. Ya, melanjutkan program yang tadi. Saya akan menentukan perilaku dari tiap menu yang akan dibuat di sini. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu quit. Oke, pada saat user menekan menu quit, yang perlu dilakukan adalah application exit. Jadi, mematikan program yang sedang berjalan. Oke, jadi pada saat user klik quit, program akan berhenti. Selanjutnya, saya akan menentukan event dari logout. Nah, pada saat logout, main form akan dimatikan. Tetapi, form login akan ditampilkan kembali. Oke, saya akan buat kodenya. This close. Oke, ini ya login ya. This login form. Show. Saya tampilkan kembali. Oke, coba jalankan. Username, admin, password 1234, saya masuk, kemudian saya pilih logout. Ya, saya keluar dari form utama, masuk ke form login lagi, saya masuk lagi, form utama ditampilkan lagi, kemudian saya klik quit, program akan berhenti. Oke. Nah, satu kendala yang terjadi pada program ini adalah ketika program berjalan, ya, form utama ditampilkan, dan user menekan tombol exit di bagian kanan atas. Nah, program tidak berhenti, ya. Jadi formnya aja yang hilang, tapi programnya masih tetap berjalan. Mengapa ini terjadi? Ya, karena form utama bukanlah form yang berjalan di dalam main form, bukanlah form yang melekat pada proses utama. Yang melekat pada proses utama adalah form login. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini, saya akan jelaskan. Pertama-tama, hentikan prosesnya terlebih dahulu. Ya, pilih main form, kemudian masuk ke bagian properties di bagian event. Kemudian kalian akan cari form close ya, event yang ini. Ya, jadi pada saat form close, yang kalian harus lakukan adalah menampilkan form utama, form login. Jadi, this form login, this login form, visible true. Jadi program akan memanggil program utama setelah form close dijalankan. Oke. Ya, saya coba jalankan ya. Saya masuk lagi, admin 1234. Nah, ini ketika saya exit. Nah, form login lagi ditampilkan. Oke, saya masuk lagi, form utama lagi ditampilkan.
Oke, ini saya exit, kemudian exit. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku dari dua menu yang lain, yaitu checkbox dan listbox. Oke, untuk checkbox saya akan coba double klik. Ya, ini adalah eventnya. Ya, untuk form checkbox, kita perlu membuat satu form lagi. Ya, klik kanan, add new Windows form. Oke, di sini saya buat checkbox form. Ya, saya akan coba buat tampilannya seperti apa. Oke, yang pertama adalah saya harus kontainer, membuat grupnya. Ini adalah kontainer untuk soalnya. Box. Propertiesnya, teksnya adalah questions. Kemudian saya isi dengan text box. Text boxnya saya buat supaya bisa multi-line. Saya atur sedemikian berupa. Di sini pertanyaannya, kemudian supaya tidak bisa diedit oleh user, saya ubah propertiesnya jadi read only. True. Oke. Kemudian saya buat grup satu lagi untuk menampung pertanyaannya, jawaban pilihan yang diberikan. Saya ubah jadi answer. Nah, selanjutnya tambahkan checkbox ya. Di dalam grup box, checkboxnya pilihannya ada 4. Oke, kemudian saya tambahkan button untuk perintah submit. Ya, ini saya ubah nama buttonnya jadi submit. Kemudian nama buttonnya saya ubah jadi btn submit. Ya, untuk checkboxnya sendiri, ya teksnya saya kosongkan. Oh. Textboxnya ini saya kosongkan karena nanti akan diisi oleh nilai yang kita definisikan pada kode program. Ya, biar seragam, saya ubah namanya. Yang pertama adalah CHK box 1. Yang kedua CHK box 2. CHK box 3. Dan CHK box 4. Ya, untuk kode yang berjalan saya akan jelaskan kemudian.